ada seorang ulama yang bernama Al-Aswad, karena Al-Aswadu yakhtimul Quran fi Ramadan fi kulli lailatin. Ya. Dulu Al-Imam Al-Aswad itu beliau menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan itu fi kulli lailatin, setiap 2 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melafadzkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak di yaumil hisab, di yaumil qiyamah, kita mendapatkan syafaat atau pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat KNRP dimanapun berada, yang semoga kita sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, insyaallah kita akan membahas sedikit sebagaimana yang telah diamanahkan oleh Komite Nasional untuk Rakyat Palestina, KNRP, yaitu tentang nikmatnya hidup di bawah naungan Al-Quran, ya, bahagianya hidup di bawah naungan Al-Quran. Ketika kita bicara masalah nikmatnya hidup, ya Jun, ketika kita bicara masalah kebahagiaan, ya, ketenangan, tentu kita sebagai manusia semua ingin hidup seperti itu, ya. Fitrah kita sebagai manusia ingin hidup bahagia, ya kan? Ingin hidup tenang, nikmat, nyaman dan seterusnya. Ada yang mencari kebahagiaan, mencari kenikmatan, mencari kepuasan dengan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Ada yang mencari kenikmatan hidup, kebahagiaan, kepuasan dalam hidup dengan mengejar kedudukan, kekuasaan, jabatan setinggi-tingginya. Dan ada juga yang mencari kebahagiaan, kepuasan dalam hidup, kenikmatan dalam hidup dengan kemasyhuran, ketenaran, popularitas, ya. Dan ada juga yang mencari kebahagiaan, ketenangan, kenikmatan dalam hidup dengan hidup menyendiri, ya, pergi naik gunung, ya kan, kemudian berdiam di tepi pantai dan seterusnya. Bahkan naudzubillah, cuma naudzubillah, ada yang mencari kenikmatan, kebahagiaan, tetapi itu kenikmatan sesaat, bahkan kenikmatan yang sesat, yaitu mencari dengan ke tempat-tempat maksiat, dengan perzinahan, ya kan, perjudian, obat-obat terlarang, minuman keras. Dan kita ketahui bahwasanya kenikmatan ini hanyalah kenikmatan sesaat dan kenikmatan yang sesat tentunya, ya. Di samping itu ada kenikmatan ketika kita berada di bawah naungannya, kenikmatan yang sangat luar biasa. Mohon maaf, mungkin jarang orang yang mencarinya, tetapi ketika kita berada di bawah naungannya, ketika kita berada di bawah bimbingannya, maka kita akan mendapatkan kenikmatan, ketenangan jiwa, ketentraman hati, insyaallah, yaitu hidup di bawah naungan Al-Quran. Al-Imam As-Said Qutb rahimahullahu ta'ala berkata di dalam kitabnya Fi Zilalil Quran, ya, apa kata beliau? Al-hayatu fi zilalil Quran nikmah. Hidup di bawah naungan Al-Quran itu adalah sebuah kenikmatan. Hidup di bawah naungan Al-Quran itu adalah sebuah kelezatan, kebahagiaan. Nikmatun la ya'rifuha illa man dzaqaha. Kenikmatan yang tidak akan didapatkan, yang tidak akan dirasakan kecuali orang-orang yang merasakannya, ya, kecuali orang-orang yang menjalankannya, kecuali orang-orang yang mengamalkannya, ya. Kemudian
untuk dapat merasakan hidup di bawah naungan Al-Quran, maka tentu kita harus selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, tentu kita harus selalu bermuamalah dengan Al-Quran. Kita hidup bersama Al-Quran, kita membersamai Al-Quran. Ya, bahkan suatu ketika seorang syekh pernah ditanya, ya, kira-kira seperti ini bahasanya. Ya syekh, kaifa kana salafus saleh yata'amal ma'al Quran? Ya, wahai syekh, bagaimana orang-orang terdahulu mereka berinteraksi dengan Al-Quran? Ya, mereka bermuamalah dengan Al-Quran, mereka membersamai Al-Quran. Apa kata syekh tersebut? Kana salafus saleh yata'amal ma'al Quran kamislina nata'amal ma'al jawal. Menjawab, orang-orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, para sahabat, ya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama salaf terdahulu, mereka berinteraksi dengan Al-Quran, ya, mereka bermuamalah dengan Al-Quran seperti saat ini, seperti sekarang kita berinteraksi dengan handphone kita, dengan HP kita, yang mana kita ketahui pada saat ini kebanyakan manusia, ya, kita tidak bisa lepas dari handphone, ya, tidak bisa lepas dari HP. Bahkan ketika kita keluar dari rumah, handphone kita ketinggalan, kita kembali lagi untuk mengambilnya. Ada seorang ulama yang bernama Al-Aswad, kana Al-Aswadu yakhtimul Quran fi Ramadan fi kulli lailatin. Ya, dulu Al-Imam Al-Aswad itu, beliau menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan itu fi kulli lailatin, setiap 2 malam. Artinya satu malam beliau membaca 15 juz, 2 malam khatam. Kemudian kita lihat juga ada kana Qatadah yakhtimul Quran fi sab'i. Al-Imam Qatadah beliau menghatamkan Al-Quran itu dalam waktu 7 hari. 7 hari beliau khatam Al-Quran, ya. Wa ijaza Ramadan, ketika masuk bulan Ramadan, ya, beliau menghatamkan fi kulli salas, 3 hari. Fa ijaza al-ashru khatma kulla lailah, ketika masuk 10 terakhir bulan Ramadan, beliau menghatamkan setiap malamnya. Hadirin sahabat KNRP dimanapun berada, yang semoga sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran? Ya, yang pertama, kita berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara membacanya. Ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Ya, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, dari Al-Quran, maka baginya satu hasanah. Satu hasanah, bukan hasanah yang ada di kampus juga, itu beda lagi babnya, ya. Tapi satu kebaikan, ya, satu pahala. Wal hasanatu asyru amsalihha, dan satu kebaikan itu, satu pahala itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, 10 pahala. Dan tidak cukup sampai di sini. Rasulullah melanjutkan hadisnya, la aqulu alif lam mim harfan, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alif harfan, lam harfan, mim harfan, ya. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf, ya. Jadi ketika kita membaca alif lam mim, kita sudah mendapatkan 30 kebaikan, ya, 30 pahala. Subhanallah, ya. Kita baca Yasin, dapatkan 20 kebaikan, ya. Apalagi kalau kita baca satu baris, ya kan, satu halaman, satu lembar, satu juz, bahkan bisa khatam sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali, seperti ulama-ulama kita terdahulu. Tentu banyak sekali manfaat, keutamaan yang kita dapatkan. Kemudian yang kedua, cara kita berinteraksi dengan Al-Quran tentu dengan memahaminya, ya, memahami maknanya, ya, memahami terjemahannya, artinya, ya, memahami tafsirannya, ya. Kita bisa baca maknanya, terjemahannya, tafsirnya. Kita bisa ikut kajian dengan ustaz-ustaz kita, ya, guru-guru kita. Dan yang ketiga, setelah kita membacanya, memahaminya, dan mengamalkannya.
Yang ketiga, kita berinteraksi dengan Al-Qur'an dengan mengamalkannya, ya, baik itu yang diperintahkan maupun yang dilarang, ya. Yang diperintahkan salat, ya, Al-Qur'an memerintahkan kita untuk melaksanakan salat, aqimus shalah, ya, kerjakan salat, ya, dirikan salat. Maka kita wajib untuk melaksanakan salat, ya. Ketika Al-Qur'an memerintahkan kita untuk membayar zakat, ya, menunaikan zakat, wa atuz zakah, maka kita wajib untuk membayar zakat, ya, atau menunaikan zakat mal yang ketika telah sampai nisabnya atau hitungannya, atau zakat fitrah yang mana pada bulan Ramadan ini kita wajib untuk mengeluarkannya, ya. Ketika Al-Qur'an merintahkan kita untuk berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua kita, maka kita wajib untuk berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua kita, ya, wabil walidaini ihsana, ya, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, ya. Jangan sampai kita mengecewakan kedua orang tua kita, ya. Jangan sampai kita menyakiti perasaan kedua orang tua kita. Kalaulah kita belum bisa membahagiakan mereka, jangan sampai kita menyusahkan mereka, ya. Kemudian hal-hal yang dilarang oleh Al-Qur'an seperti mendekati zina, ya, wala taqrabuz zina, kata Allah. Janganlah kamu dekati zina, ya. Dekati zina saja kita tidak boleh, apalagi melakukannya, ya. Pacaran tentu enggak boleh, ya. Pacaran syar'i enggak ada itu, ya. Ya, jadi karena hal-hal yang mendekati zina, pacaran boleh ketika sudah menikah, ya, itu boleh. Ya, innahu kana fahisyah. Sungguhnya perbuatan zina itu adalah keji, ya, buruk, jelek, menjijikkan, wasa'a sabila, dan seburuk-buruknya jalan, ya. Ketika Al-Qur'an juga melarang kita untuk memakan harta riba, maka kita tidak boleh memakan harta riba. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta riba. Maka kita wajib meninggalkan riba, ya. Hal-hal yang di dalamnya ada unsur riba, maka kita wajib tinggalkan, ya. Ketika kita hendak, ya, membeli rumah atau membeli kendaraan, barang-barang lainnya, investasi yang lainnya, ketika ada di dalamnya unsur riba, maka kita wajib untuk meninggalkannya, maka kita wajib untuk menjauhinya. Tidak ada tawar-menawar, ya. Ya, tapi kan Ustaz, kalau enggak dengan seperti itu, saya nanti enggak punya kendaraan, ya kan, enggak punya rumah. Insya Allah, ya, rezeki Allah maha luas, ya. Kita bersabar. Ketika kita bersabar, maka insya Allah Allah akan beri yang terbaik kepada kita. Makanya sabar itu, para ulama itu membagi tiga, ya. Yang pertama as-sabru inda ta'ah, yaitu sabar untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, ya. Sabar untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Yang kedua as-sabru indal maksiyah, yaitu sabar untuk meninggalkan maksiat, ya. Sabar untuk tidak mengerjakan maksiat, ya. Sabar untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga as-sabru indal musibah, ya. Sabar terhadap musibah, ya, terhadap ujian, ya, bencana. Saat ini kita sedang dilanda sebuah wabah, ya, yang kita kenal dengan virus corona, ya kan. Ini adalah sebuah musibah, maka solusinya bagi kita seorang yang beriman bersabar, ya kan, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika mereka ditimpa sebuah musibah, maka mereka berkata, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepada Allah kami kembali, ya. Harta amanah titipan dari Allah, maka juga akan kembali kepada Allah. Keluarga, anak, istri titipan dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang terakhir di antara cara kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, yaitu mendakwahkan dan mengajarkannya, ya. Jadi ketika kita sudah belajar tahsin, ya, belajar
memperbaiki bacaan, belajar cara mudah menghafal Al-Qur'an, ya belajar tafsir-tafsirnya. Maka jangan sampai di kita saja. Jangan stop di kita saja, tapi kita ajarkan, kita dakwahkan kepada saudara-saudara kita kaum musliminnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Ya, sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari kami sendiri, dan apabila ada kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.